Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah tadarus rahimakumullah. Segala puji dan keutamaan hanya milik Allah. Kita sebagai hamba-Nya seharusnya senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan, baik kenikmatan yang bersifat materi ataupun kenikmatan yang paling mahal, yaitu kenikmatan hidayah dan taufiknya. Yang syukur itu dalam bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah kenikmatan-kenikmatan yang kita syukuri itu akan Allah lipat gandakan, akan Allah tambah kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di antara ketaatan kita adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang diperintahkan oleh Allah. Surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya belajar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan memohon pertolongan kemudahan
dengan menyebut nama Allah. Ilmu itu adalah dari Allah. Ilmu itu adalah anugerah, karunia dan pemberian dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi. Dan apa-apa yang telah diberikan kepada kalian dari ilmu. Jadi ilmu itu bagian daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamal insan ma lam ya'lam. Allah telah mengajarkan kepada kita apa yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya, tidak memahaminya. Maka kalau kita diberikan pemahaman oleh Allah tentang satu ayat, tentang satu hadis, tentang satu hal, maka ucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam hal ini Al-Imam Syafi'i memberikan wejangan nasihat kepada kita tentang thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi ini bagian daripada ibadah. Taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih agung daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah-ibadah yang lain itu harus berdasarkan dan berlandaskan kepada ilmu dan pemahaman. Maka ilmu itu sangat penting. Ada nasihat yang bagus kepada kita dari Al-Imam Asy-Syafi'i, salah seorang murid dari Imam Malik. Kata beliau, man nadhafa sawbuhu qalla hammu. Kata beliau, barang siapa yang pakaiannya itu bersih, maka akan berkurang kebingungannya. Jadi kalau kita mau thalabul ilmi, perhatikan tampilan kita. Di antaranya adalah pakaian yang kita kenakan. Dalam surah Al-A'raf kemarin, atau dalam surah At-Taubah, Allah menyebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kita diperintahkan untuk berpenampilan yang baik ketika kita mau beribadah, mau sholat, ya, termasuk mau thalabul ilmi. Maka kata beliau, man nadhafa sawbuhu qalla hammu. Jadi kebingungan atau perasaan galau gitu ya, itu akan berkurang dengan menjaga kebersihan kita. Wa man taba rihuhu zada aqluhu. Wa man taba rihuhu, barang siapa yang wangi, pakaiannya wangi, badannya wangi, mulutnya wangi, zada aqluhu, maka akan bertambah kecerdasannya. Ini luar biasa begitu ya. Ini berdasarkan kepada surah Al-Mudaththir, kata Allah, wasiyabaka fatahhir, maka pakaianmu bersihkanlah. Pakaian batin, pakaian lahir itu harus terjaga kebersihannya. Innallaha thayyibun yuhibbut la yaqbalu illa thayyib, atau innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Wa yuhibbul jamal, dan Allah itu suka, cinta, senang kepada hal-hal yang indah. Maka perindahlah diri kita. Dan itu bagian daripada tasyakkur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
begitu. Ya. Jadi bahwa talabul ilmi ini adalah bagian taqarrub kita kepada Allah, maka barang tentu kalau kita ingin mendekat kepada Allah harus dengan sesuatu yang pantas, sesuatu yang layak. Terutama sholat misalkan, punten misalkan, jangan sampai sholat itu dengan pakaian biasa, ya bekas dari sawah misalkan, atau bekas dari pasar gitu ya. Ke pasar itu, sholat itu, tidur itu. Nah, Imam Malik itu punya kebiasaan, karena beliau seorang dai, seorang mubalik, seorang khatib, maka ada pakaian khusus untuk taklim, untuk menyampaikan ilmu. Ini karena menghormati ilmu, karena ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iman rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan tadarus kita masih surah Al-A'raf ayat 85 sampai 93. Ini cukup panjang ya. Tapi satu tema, yaitu dakwah Nabi Syuaib. Jadi sudah berapa nabi itu? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Nah, sekarang 5 Nabi Syuaib ya. Sudah 5 kita mengenal. Nanti yang paling panjang kisah Nabi Musa. Dan di antara kisah-kisah para nabi yang sering diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, dalam surah Al-Baqarah ada gitu ya, Nabi Musa itu. Di dalam surat-surat yang lain ada. Seperti biasa ya, diawali dengan pantun. Jadi selain baca tafsir, saya bikin pantun juga. Mie instan makanan mahasiswa, mau kuliner duitnya tidak ada. Bulan Ramadan sangat istimewa, bulan ampunan pahala berganda. Di keistimewaan bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan dari ya. Desa di sini ada bulan ampunan, awalahu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar, kata Rasul. Nah, maka bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan dan pahala dilipat gandakan. Nah, sedikit hiburan. Mari kita lanjutkan bahasan tafsir kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila Madyana, sareng ka penduduk Madyan, akhahu, keluargana, Syuaiban, nyaeta Nabi Syuaib, qala ngadawu anjeunna, ya qaumi, kaumku, u'budullaha, beribadah aranjeun ka Allah, malakum, teu aya pikeun aranjeun, min ilahin, tina nu wajib disembah, ghairuhu, salian mantena, qad ja'at, estu geus datang, kum ka aranjeun, bayyinatun, kejelasan, mir rabbikum, di pangeran aranjeun, fa'aufu, jeung penuhi tanapina cumpona ku aranjeun, al-qaila, kana timbangan, kana takaran, wal mizana, sareng timbangan, wala jeung ulah, tabkhasu,
ngurangan aranjeun annasa pikeun manusa asya'ahum urusan-urusan maranehna wala jeung ulah tufsidu nyieun karuksakan aranjeun bil ardi di bumi ba'da islahiha sabarang tos perbaikanana zalikum duh itu teh khairun eta leuwih alus lakum pikeun aranjeun in kuntum lamun kabuktian aranjeun mukminina tinu ariman wala jeung ulah taqudu diu aranjeun bi kulli siratin dina setiap jalan tu'iduna bari nyingsieun aranjeun wa tasudduna jeung ngahalangan aranjeun an sabilillah dina jalan Allah man amana kajalma anu iman bihi ka mantena wa tabaguna jeung miharep aranjeun kana eta jalan aywaja anu bengkok wadquru jeung kudu inget aranjeun idh kuntum nalika kabuktian aranjeun qalilan ngan saeutik pakasarakum maka ngajadikeun loba kami ka aranjeun wanduru jeung perhatikeun ku aranjeun kaifa kumaha kana kabuktian akibatul mufsidina balasan pikeun jalma-jalma anu nyieun karuksakan wa in kana jeung lamun kabuktian ta'ifatun sagolongan minkum di antara aranjeun amanu iman maranehna billadzi ka'anu ursiltu tos diutus ursiltu arsal ursiltu tos diutus kami bihi ku eta wa ta'ifatun jeung sakelompok lam yu'minu acan iman fasbiru prak sabar aranjeun hatta sahingga yahkuma netepkeun Allahu Gusti Allah bainana di antara kami wa huwa sareng mantena khairun anu langkung sae al hakimina dinu masihan keputusan qala ngomong margi ya orang kafir gitu tersawiyos kasar kayaknya ke orang kafir al mala'u para gegede alladzina anu istakbaru nyombongkeun diri maranehna
min qaumihi ti kaumna la nukhrijannaka estu pasti bakal ngusir kami ka anjeun ya Syuaibu Syuaib waladina jeung ka anu amanu nuges ariman ma'aka sarta anjeun min qaryatina di kampung kami awala ta'udunna atawa aranjeun baralik deui fi millatina kana ajaran kami qala ngawaler Nabi Syuaib awalau kunna sok sanajan kabuktian kami karihina tinu teu mikarasa qadif taraina estu geus ngaya-ngaya kami alallahi atas nami Allah kadiban hiji kabohongan in udna lamun balik kami fi millatikum kana ajaran aranjeun ba'da saparantos idnajjana nalika Allah nyalametkeun abdi sadaya Allahu tegasna Gusti Allah minha tina eta ajaran wa ma yakunu lana jeung teu pantes pikeun kami sarerea an na'uda yen balik kami fiha kana eta ajaran illa kajaba ayyasha'a yen ngersakeun Allahu Gusti Allah Rabbuna Pangeran abdi sadaya wasi'a anu maha luas Rabbuna Pangeran abdi sadaya kulla syai'in kana sagala perkara ilman ilmuna alallahi ka Allah tawakkalna tawakkal abdi sadaya Rabbana non pangeran abdi sadaya iftah bukakeun bainana antara abdi sadaya wa baina qaumina sareng antara kaum abdi sadaya bil haqqi kalawan hak wa anta sareng Gusti khairun anu pangsaena al-fatihina anu memberikan putusan. Nah, nama teh ngaclok. Wa qala jeung ngomong al-mala para gegede alladzina anu kafaru kufur maranehna min qaumihi di kaumna la ini taba'tum lamun aranjeun nuturkeun Syuaiban kana bi Syuaib innakum saestuna aranjeun idan la khasiruna bakal ngajadi jalma-jalma anu rarugi fa akhada maka nyiksa hum kamaranehna ar-rajfatu gempa
fa asbahu maka ngajadi maranehna fi darihim di tempat tinggal maranehna jasimina mayit-mayit anu pasolengkra alladina anu kadzabu ngabohongkeun maranehna Syuaiban ka Nabi Syuaib ka allam yagnau seolah-olah can nempatan maranehna fiha didinya alladina anu kadzabu ngabohongkeun maranehna Syuaiban ka Nabi Syuaib kanu kabuktian maranehna hum maranehna al khasirina anu rarugi fatawalla maka ninggalkeun Nabi Syuaib anhum timaranehna wa qala sareng ngadawuh Nabi Syuaib ya qaumi kaum kami laqad ablagtu estu geus ngadugikeun kami kum ka aranjeun risalati rabbi kana risalah ti pangeran kami wa nasahtu jeung geus mere nasihat kami lakum pikeun aranjeun bakaifa maka kumaha asa boga ka kanyaah ada Nabi ya, kanyaah asa boga kanyaah asa boga ka nyaah ada Nabi karunya ala qaumin kaiji kaum kafirina anu kalafir. Jadi itu kudu nyaah kanu kafir, itu kudu karunya. Kaifa asa ala qaumin kafir. Kumaha kami rek karunya ka jalma-jalma nu kafir. Hadirin rahimakumullah, ini kisah Nabi Syuaib yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Madyan. Ini ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada bangsa Madyan. Nasihat ini terkait dengan akidah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Karena pada saat itu sudah terjadi kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan dalam hal tauhid. Jadi tauhidnya sudah jauh menyimpang. Mereka bukan lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyembah berhala-berhala. Menyembah apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah oleh Allah kepada kaum Madyan ini Nabi Syuaib untuk meluruskan kembali akidah mereka, tauhid mereka, keimanan mereka. Sama dengan Nabi Saleh, sama dengan Nabi Hud, Nabi Lut, begitu ya. Jadi memang nanti ada ayat-ayat berikutnya bahwa tidaklah suatu kaum kecuali Allah mengutus di sana ketika terjadi kerusakan seorang nabi manusia pilihan Allah untuk memperbaiki kehidupan mereka, memperbaiki akidah yang sudah menyimpang, memperbaiki tauhid yang sudah tercemar dengan kemusyrikan. Termasuk kalau kemarin Nabi Lut diutus oleh Allah untuk memperbaiki moralitas bangsa yang sudah menyimpang, terjadi penyimpangan seksual. Nah, kalau ini terjadi penyimpangan secara muamalah, hadirin.
Jadi tradisi bangsa Madian itu mereka suka merampas hak milik orang lain, ya, membunuh, menggosok, gitu ya. Kemudian juga berbuat curang, tidak amanah. Nah, maka nasihatnya juga seperti ini. Gitu. Yang pertama tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki kebiasaan-kebiasaan mereka berbuat curang. Apa? Yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Maka kata Nabi Syuaib, fa'auful kaila. Kalian harus menyempurnakan takaran. Kalau kail itu ditakar, ya, misalkan 1 rantang, 1 kobok, gitu ya, 1 liter. Ini 1 kulak, ini kail namanya, ya, kailan. Wal mizan, nah kalau mizan itu ditimbang 1 kilo, 1 ons, 1 gram, itu al mizan. Jadi ukuran di dalam fikih itu ada kail, ada mizan. Kalau kail itu takaran, kalau mizan itu timbangan. Jadi ditakar atau ditimbang. Nah, pada saat itu sudah terjadi tradisi di mana mereka itu kalau membeli, ya, mereka menginginkan untuk disempurnakan, tapi kalau menjual mereka berbuat curang. Inilah yang diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang berbuat curang. Apa? Yaitu idza talu 'alan nas yastawfun. Jadi kalau membeli dia minta dipenuhi, jangan kurang 1 gram pun, begitu ya. Tapi wa idza talu 'alan nas wa idza qalu awazanuhum yusirun. Kalau dia menimbang untuk orang lain atau menakar untuk orang lain, dia kurangi. Yusirun, mengurangi timbangan atau takaran. Nah, ini perbuatan yang dilakukan oleh kaum Madian, yang harusnya pertama ternyata pertalit. Nah, ini teh perilaku kaum Madian hadirin. Ya. Jadi melakukan kecurangan di dalam muamalah. Jualan kurma yang bagusnya di atas, yang kelas 2-nya di bawah, supaya tidak kelihatan. Gitu. Yang bagus dicampur, yang grade A-nya di atas, ya, yang grade B-nya disimpan di bawah. Kemudian dijual dengan harga yang sama. Nah, ini termasuk kepada wailun, kata Allah, celaka orang yang suka berbuat curang, mengurangi hak orang lain. Nah, di dalam satu tulisan itu, di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa kecurangan itu bukan saja di dalam timbangan atau takaran, hadirin, ya, tapi juga kecurangan-kecurangan ini tidak boleh kita lakukan dalam segala hal, termasuk kecurangan di dalam disiplin ilmu. Misalkan kita menggunakan gelar tertentu, padahal itu bukan keahlian kita. Pakai ijazah palsu misalkan. Itu termasuk kepada wailun al-mutaffifin, celaka orang yang menipu, orang yang berbuat curang. Nah, termasuk hadimakumullah adalah berbuat curang, al-mutaffifin adalah orang yang tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, baik itu memimpin di rumah tangga ataupun di masyarakat. Sebagai suami tidak bertanggung jawab kepada istri, sebagai orang tua tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ini termasuk mutaffifin, hadirin.
berlaku curang, berlaku khianat. Nah, Rasul memberikan nasihat kepada kita. Kata Rasulullah, Nah, ini hadis. Sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ini ada sahabat yang mendengar Rasulullah memberikan nasihat. Ini di dalam Sahih Bukhari. Hadisnya Sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan. Tidaklah seseorang yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengurus orang lain, ra'iyah, termasuk di sini adalah suami, termasuk di sini adalah seorang ibu, karena dalam riwayat lain disebutkan suami adalah pemimpin di rumahnya, seorang istri pemimpin untuk rumahnya, gitu. Jadi ra'iyah di sini adalah orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita. Kalau suami berarti punya istri, kalau sudah punya anak berarti anak. Kalau seorang RT berarti punya masyarakat. Seorang RW punya masyarakat. Kepala desa punya masyarakat. Bupati punya masyarakat. Anggota dewan punya konstituen. Ini makna daripada manis man min abdin istar'ahu Allah ra'iyah. Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi ra'in dan ada ra'iyah. Ra'in itu pemimpin, pengurus. Ra'iyah, rakyat yang diurus. Nah, kemudian kata Allah, falam yahudha bi nasihatin. Kemudian dia tidak mengambil amanat dari Allah itu dengan ketaatan, menjalankan fungsinya, tugasnya, kewajibannya, maka kata Allah, illa lam yajid, kata Rasul, illa lam yajid raihatal jannah. Nauzubillah min dzalika. Orang yang menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebagai suami terhadap istri, baik kita sebagai orang tua terhadap anak kita, atau sebagai pemimpin terhadap masyarakatnya, maka kata Rasul, illa lam yajid raihatal jannah, maka dia jangan berharap untuk mencium wangi surga. Jadi wangi surga saja diharamkan bagi orang yang berkhianat, apalagi untuk masuk surga. Memang berat jadi seorang pemimpin itu, ya. Berat tadi, karena ada tanggung jawab di situ. Maka ketika Mu'adz bin Jabal meminta kepada baginda Rasulullah SAW untuk dipilih menjadi seorang gubernur, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, kok saya nggak dijadikan karyawan? Amil itu karyawan, ya jadikan wali kota lah, atau gubernur, atau menteri, begitu. Maka apa nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Mu'adz, innaha la amanatu. Ingat bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah amanah. Innaha la amanatu. Ini adalah amanah, kata Rasulullah SAW. Ya. Wa yaumal qiyamati khizyun wa nadamatu. Nanti di akhirat ini yang akan menjadikan engkau terhina dan menyesal. Khizyun wa nadamatu. Ya, kecuali kalau akhodah bihaqi, kalau tertunaikan hak-haknya. Kalau kita menunaikan hak kita sebagai suami, ya tentu itu ada pahala. Kalau kita menunaikan hak anak-anak kita, tentu itu adalah ladang pahala. Tapi kalau kemudian kita menyia-nyiakan tanggung jawab dan amanah tersebut,
maka ini yang akan menjadi khizyun, kehinaan nanti di akhirat, wa nadamatun, dan akan menimbulkan penyesalan bagi kita. Kenapa dulu saya kawinnya? Begitu. Kenapa saya dulu punya anak ya? Nanti akan menyesal. Kenapa dulu saya jadi bupati ya? Jadi ngerepot gitu. Harus pertanggungjawaban jalan, barutut, begitu ya. Orang-orang miskin tidak terperhatikan. Itu akan menjadi penyesalan. Nah ini ya. Jadi Nabi Syuaib itu mengingatkan kaumnya akan tanggung jawab ini. Jangan sampai wala tabaqasun nas asya'ahum. Jangan mengurangi hak-hak manusia. Ya. Jangan mengurangi hak-hak manusia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan setelah Allah memperbaiki. Setelah Allah menurunkan nabi sebelum kalian, mengajarkan dan memperbaiki urusan kalian, urusan agama kalian, urusan dunia kalian, maka kata Nabi Syuaib, wahai kaum Madian, jangan kembali melakukan kerusakan setelah itu semua diperbaiki oleh Allah dengan diutusnya para nabi dan para rasul sebelumnya. Maka Nabi Syuaib menceritakan kepada kaum Madian itu tentang kisah Nabi Lut, tentang kisah Nabi Salih, tentang kisah Nabi Nuh, gitu ya. Diceritakan. Jadi kalau kita melihat ungkapan wala tufsidu di sini, ya. Jadi yang dimaksud dengan fasadu fil ard itu bukan saja kerusakan-kerusakan yang bersifat lingkungan, hadirin. Jadi merusak ruang terbuka hijau misalkan ya, atau merusak lahan resapan air. Bukan itu saja, tapi termasuk yang harus kita perhatikan itu adalah jangan sampai kita melakukan kerusakan-kerusakan dalam hal akidah, merusak iman, merusak akhlak, begitu. Ya termasuk juga kita tidak boleh merusak lingkungan yang harusnya menjadi lahan hijau kemudian dibangun, akhirnya kan banjir hadirin. Dan ini kan ulah kita sendiri. Yang harus menjadi resapan air ya dijadikan bangunan-bangunan yang tidak bisa meresap air. Ya, akhirnya kemudian airnya kemana-mana. Maka Allah dalam Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita bahwa kerusakan itu akibat tangan-tangan kita. Membangun tidak mempedulikan lingkungan. Yang harusnya bukit-bukit itu menjadi sumber air, ya, penahan air hujan, karena di atasnya pila-pila, ya kemudian akhirnya ke bawah airnya. Banjir. Jadi kalau banjir di Jakarta yang disalahkan siapa? Orang Bogor. Padahal yang punya pila orang siapa? Ya orang Jakarta. Hanya saling menyalahkan. Nah, itulah kata Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di mana-mana itu, kerusakan di daratan, polusi udara, siapa itu? Manusia. Manusia ada. Ada ayam yang bikin pilar? Ya enggak ada. Ada kambing yang bikin rumah bertingkat? Enggak ada. Siapa itu semua? Manusia. Jadi manusia yang membuat kerusakan. Merusak lingkungan, merusak hutan, merusak pantai. Kan begitu. Nah, Nabi Syuaib memperingatkan kepada kaumnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itu adalah lebih baik bagi kalian, akan menyelamatkan kalian, ya, kalau kalian memang percaya kepada ajaran yang kami bawa. Kemudian kehidupan yang berikutnya yang dilakukan oleh kaum Madian adalah ada profesi penyamun, hadirin. Wala taqulu bi kulli siratin tu'idun.
Mereka biasa ya cari jalan-jalan yang sepi, kemudian melakukan teror di sana. Tu'idun, menakut-nakuti. Ini kalau bahasa fikihnya itu adalah qati'ut thariq. Bahasa fikihnya begal, penyamun. Ya. Ini dalam pandangan fikih hadirin, ini penyamun ini lebih berbahaya dari pencurian biasa. Karena biasanya penyamun, begal, qati'ut thariq ini mengancam nyawa seseorang. Ya. Maka kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 33 Allah menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang memperbuat kriminalitas yang bentuknya adalah penyamun. Al-Maidah ayat 33 kata Allah, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Nah, yang dimaksud dengan wa yas'auna fil ardi fasada, sebagian ulama itu menyebutkan mereka adalah yang memiliki profesi sebagai penyamun, yang menebar teror, menebar ketakutan. Begitu. Maka apa hukumannya? Ayyuqattalu, dibunuh. Kalau mencuri kan tidak dibunuh, cuma dipotong saja. Tapi kalau penyamun itu boleh dibunuh. Ayusallabu, atau disalib. Atau qatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf, atau dipotong tangan dan kirinya, tangan dan kakinya secara silang. Kalau tangan kanan yang dipotong, maka kaki kiri yang dipotong. Kalau tangan kiri yang dipotong, maka kaki kanan yang dipotong. Min khilaf. Kan ini lebih ngeri hukumannya daripada apa? Mencuri. Karena memang mengancam kehidupan, mengancam, bukan saja mengancam hak milik, harta, tapi juga mengancam jiwa. Kalau penyamun itu, kalau di laut itu kan terkenal, ya, orang-orang mana dia profesinya penyamun itu, ya, kan sering terjadi di laut lepas itu, ya. Bajak laut, perompak. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, au yunfau minal ard, atau diasingkan. Ya mungkin kalau kekinian pengasingan itu ya di penjara. Kalau dulu ya dibuang aja ke padang pasir atau ke Nusa Kambangan. Nah di sini hukumannya kata kitab, salah satu kitab Manhajus Salikin disebutkan, merampok dengan melakukan pembunuhan dan perampasan harta, merampok dan disertai dengan pembunuhan gitu. Maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Ya, dibunuh dan disalib. Disalib sampai mati, atau dibunuh kemudian disalib. Ya. Nah, ini kan hukumannya keras begitu. Dibunuh lalu disalib, supaya jadi apa? Supaya jadi peringatan bagi yang lain. Nah, yang dimaksud dengan menyamun itu adalah kriminalitas yang dilakukan di wilayah-wilayah yang tidak bertuan. Syaratnya itu kata para ahli fikih. Jadi kalau masuk ke perkampungan, sekalipun dia disertai dengan pembunuhan, itu tidak masuk kepada kategori qati'ut thariq. Tidak termasuk kepada kategori penyamun. Ya. Gitu. Gimana dia membunuh? Ya hukumannya qisas, tapi tidak disalib. Dibunuh tapi tidak disalib. Kalau kriminalitasnya itu adalah penyamunan, maka hukumannya ini dibunuh atau disalib dan disalib. Kemudian yang kedua, merampok dengan melakukan pembunuhan saja. Jadi tidak diambil hartanya begitu.
ya, maka itu dibunuh saja. Jadi si hartanya itu tidak diambil begitu, dia hanya menghilangkan nyawanya saja. Seperti kasus debt collector yang membunuh pemilik rental gitu, di kilometer berapa gitu ya. Itu kan kalau jalan tol itu kan termasuk ya daerah yang tidak berpenghuni. Nah itu kalau secara tinjauan fikih itu masuk kepada apa? Qat'iyut thariq namanya. Maka kalau hukum Islam itu dia harus dibunuh pelakunya, kemudian disalib. Kalau dia merampas, tapi kalau cuma membunuh saja ya hukumannya adalah pembunuhan. Kemudian bagaimana kalau merampok dengan merampas hartanya saja? Ya, maka hukumannya adalah dipotong tangan pada pergelangan tangan kanannya dan dipotong kaki pada pergelangan kaki kirinya. Dipotong sampai sini tangannya, kemudian kakinya sampai memuncangan. Jadi disalib, disungsa, disilap, dipotongnya itu. Kemudian bagaimana kalau merampoknya dengan menakut-nakuti atau menteror orang saja? Nah ini hukumannya tadi au yunfau minal ar. Jadi bajing luncang. Kalau kita dikenalnya apa? Bajing luncang. Kalau dulu yang paling angker itu Cadas Pangeran ya. Terkenal bajing luncangnya itu. Nah dia tidak membunuh, dia tidak mengambil barang-barang, cuma menebar teror saja. Nah itu mah cukup diasingkan saja, diboi, gitu. Jadi tidak dipotong tangannya, tidak dibunuh dan disalib, cukup diasingkan. Nah ini hadimakumullah ya tentang kriminal yang sifatnya apa? Qat'iyut thariq begitu ya. Itu tinjauan fikihnya begitu. Wala takunu bikulli siratin tu'iduna. Jangan kalian duduk ya di jalan-jalan untuk menebar teror. Wa tasuddu an sabilillahi man amana bi. Dan juga tidak boleh kalian menghalang-halangi orang-orang beriman untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mau ibadah umroh ya dihalang-halangi. Ada orang yang ingin pergi ke majelis taklim dihalang-halangi. Ada orang yang mau berkurban dihalang-halangi. Jangan, sayang dong uangnya. Mending dibelikan tanah, dibelikan sawah. Itu tasuddu an sabilillah man amana bih. Atau ada orang yang ingin menyampaikan ajaran Islam, kemudian dihalang-halangi, dilarang. Tidak boleh masuk ke wilayah ini. Itu masuk kepada wala tasudduna an sabilillah man amana. Menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan, melakukan amal saleh. Ini termasuk kejahatan hadirin. Ya, orang mau ceramah diusir, ya. Orang mau dakwah diusir, dipersekusi. Ini termasuk wa tasudduna an sabilillah. Ya. Kemudian kata Nabi Shu'aib, wa tabaghuna iwaja. Kalian jangan berusaha untuk menyimpangkan, membelokkan ya, ajaran Islam, kebenaran-kebenaran. Okay. Merubah-rubah aturan Allah, hukum-hukum Allah, ajaran Allah, supaya manusia nanti menyimpang dari kebenaran. Wa tabaghuna iwaja. Iwijaj itu mengkok, ya, belok, bengkok. Ajaran Islam itu sudah lempeng, siratal mustaqim, jalan yang lempeng, jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, kita berusaha untuk merubah itu, membelokkan ajaran dari sumbernya, melakukan penyimpangan. Itu diingatkan oleh Nabi Shu'aib, jangan kalian merubah aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala karena ingin membengkokkan, ingin membelokkan ajaran Islam dari kebenaran, dari sumbernya yang benar itu.
Kemudian kata Nabi Syuaib, wadhkuru id kuntum qalilan fakassarakum. Nabi Syuaib mengajak kepada kaumnya, ya karena mereka terus ya melakukan pelanggaran, maka Nabi Syuaib mengatakan, coba ingat-ingat, dulu kalian itu sedikit begitu. Nah, kemarin Nabi Lut kan mengingatkan kepada kaumnya apa? Fadhkuru ala Allah. Menyadarkan kaumnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah telah menyuburkan tanah bagi mereka. Allah telah memberikan kemampuan untuk melakukan pembangunan begitu. Ya. Nah, ini di sini Nabi Syuaib mengingatkan, dulu kalian sedikit, kalian tidak terkenal. Gitu. Nah, sekarang kalian ini sudah banyak, kalian ini sudah lebih baik kehidupannya begitu. Maka coba, itu semua siapa yang memberikan karunia itu semua kepada kalian. Maksudnya adalah supaya sadar bahwa semua kebaikan itu dari siapa? Dari Allah, sehingga mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya seperti itu hadirin. Wa dzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Kamu tidak tahu bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, disinilah Nabi Syuaib menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu. Coba kamu lihat tuh, kaum Nabi Lut Allah binasakan, ya. Kaum Ad Allah binasakan, kaum Samud Allah hancurkan, kaum Nabi Nuh Allah tenggelamkan. Itulah akibat orang-orang berbuat kerusakan, menyimpang dari akidah, menimbulkan kerusakan dalam kehidupan ini. Masa kalian tidak mau mengambil pelajaran itu? Nah, sinilah hadirin rahimakumullah pentingnya kita ya membaca sejarah, karena di dalam Al-Quran ini Allah menyampaikan sejarah-sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, supaya apa? Supaya kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari itu. Oh, ternyata akibat mendustakan agama Allah itu seperti ini. Oh, ternyata akibat melanggar aturan-aturan Allah itu seperti ini. Itu supaya kita bisa memilih bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kalau kita tidak mau seperti itu, ya jangan lakukan perbuatannya. Kalau kita tidak mau nasib yang sama dengan mereka, ya hindari perbuatan yang mereka lakukan itu. Nah, ini tujuan Al-Quran menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu kepada kita. Inna fi qasasihim la ibrah, supaya jadi ibrah, supaya jadi bahan renungan, bahan pelajaran bagi kita. Itu hikmahnya ini. Sudah jam 6 ini. Ini harus di dua tema atau dua pembahasan, ya. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan ya, bahwa larangan bagi kita melakukan kriminalitas, ya. Kriminalitas yang berupa penyamun, ya, begal begitu, yang mengancam nyawa, mengancam kehidupan. Ini sangat membahayakan bagi kehidupan. Dan juga larangan menghalang-halangi orang dari kebaikan. Ya, jangan menghalang-halangi orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga tidak boleh melakukan kecurangan. Kata Rasul, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang melakukan kecurangan, maka itu bukan dari umat kami. Hati-hati dengan bentuk kecurangan, memanipulasi data. Mudah-mudahan nanti Idul Fitri tidak ada manipulasi data, ya. Jadi tidak diulang begitu. Karena kan sekarang musim gitu manipulasi data, sehingga harus diulang gitu, ya. Ada pemilu yang diulang gitu, kan. Akibat apa? Manipulasi data. Ini jangan sampai seperti itu. Kata Allah, wailul lil mutaffifin. Itu celaka. Kata Allah, akan celaka, akan binasa orang-orang yang melakukan
kecurangan itu. Ya. Sebagai pedagang kita harus jujur, ya. Karena harimakumullah kalau kita menghilangkan kejujuran itu akan dicabut oleh Allah keberkahannya. Kata Rasul, ini riwayat muttafaqun alaih, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Nah, ini jadi dalam bisnis itu harus, ketika Khalifah Umar bin Khattab, ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab itu tegas Umar bin Khattab, tidak boleh melakukan aktivitas di pasar sebelum paham tentang fiqhul buyu, fikih jual beli, nggak boleh itu. Maka ada satu divisi atau satu lembaga pemerintahan, mungkin sekarang itu kepala bagian begitu ya. Jadi satu kementerian itu khusus untuk memantau tentang pasar. Ya, pasar. Jadi kalau ada berbuat curang maka diambil hak itunya, hak bisnisnya, dicabut izinnya begitu. Ini tegas. Ya. Kata Rasul bahwa bai'ani, penjual dan pembeli itu punya hak memilih, khiyar, melanjutkan jual belinya atau membatalkan. Tapi selama selama dalam satu majlis. Jadi tawar-tawar menawar, gitu, adu tawar, cocok, lanjutkan, tidak. Jadi jangan aksa kalau penjual. Kokoh udah dibeli, jangan. Itu ada hak khiyar. Termasuk juga dalam bab nikah kan ada hak khiyar. Seorang perempuan itu punya hak khiyar memilih. Kalau cocok, ya diterima lamarannya. Kalau tidak, berhak menolak. Kalau diam, setuju. Sukutuha jawabuha kalau perempuan. Kalau gadis gitu ya. Jadi kalau melamar gadis, pas ditanya, "Neng, pada ditikah ku akan diem," itu berarti setuju. Gitu, itu gadis aja. Kalau janda, agresif. Gitu. Jadi nggak usah ditanya kalau janda. Dari kerlingan matanya juga sudah terlihat. Fa'in sadaqa, kalau dua-duanya jujur, si pembeli dan si penjual itu jujur, wa bayyana, terang-terangan. Ini kalau Pak Haji, ini kain grade A, ini kain grade B, dijelaskan. Oh, ini ada cacat sedikit, gitu ya. Ini ada cacat sedikit, mungkin warnanya agak pudar sedikit, gitu, atau benangnya yang tidak sempurna. Wa bayyana, maka kata Rasul, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan memberkahi kedua-duanya, si penjual dan si pembeli dapat berkah dua-duanya. Karena yang curang itu tidak mesti penjual, kadang pembeli juga suka curang. Ya, bisa saja kan, justru pembelinya yang curang, dipencet lah, meser salak, manggil mesena, iya, hipu, bawa dipencet. Wa in kadzdzaba wa katama, kalau berdusta, wa katama, menyembunyikan cacatnya, muhiqat barakatu bainihima, maka dicabut oleh Allah keberkahan dari dua-duanya. Jadi kalau kita berbisnis jangan cuma cari untung, tapi cari berkah. Untung besar kalau tidak berkah, buat apa hadirin? Kan begitu. Nah ini pelajaran dari apa? Dari tadi kata Nabi Syuaib, wa auful kaila wal mizan wala tabkhasun nas asya'an. Jangan mengurangi hak-hak manusia, termasuk hak pembeli, termasuk hak penjual. Itu jangan dikurangi. Begitu. Hadirinillah, ini sesi pertama dari perjalanan dakwah Nabi Syuaib. Insyaallah kita akan lanjutkan
di ayat-ayat yang lainnya. Ya, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.